Jika dilihat dalam perlawanan tadi, banyak lagi perlu diperbaiki oleh mereka. Yalah, Asnawi hero Indonesia. Kalau kata sekarang ni Indonesia pun kuat kan. Okey, tapi di top 4 Kenalah. Kita kena wajib lah. tapi Timnas Indonesia hajar Myanmar 1-0 di pertandingan perdana grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di kandang Myanmar. Gol diciptakan Asnawi usai memanfaatkan dari lemparan ke dalam Arhan. AFC turut mengomentari hasil pertandingan tersebut. Dalam rilis artikelnya, AFC sampai kehabisan kata-kata setelah menyaksikan Timnas Indonesia justru kesulitan meraih 3 poin di markas Myanmar. Kemenangan Timnas menjadi perhatian publik Malaysia. Oi, 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 dan oi. Pasukan gergasi bola sepak Asia Tenggara. Pasukan terkuat bola sepak Asia Tenggara. Jaguh bola sepak Asia Tenggara. Pasukan terhandal bola sepak Asia Tenggara. Indonesia menewaskan Myanmar 1-0. Satu permulaan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong dan juga Eric Thohir, kerana untuk memulakan positif dalam sesebuah kejohanan mestilah mendapat kemenangan di perlawanan yang pertama. Meskipun Myanmar bertahan menyusahkan Indonesia tadi, tetapi Indonesia berjaya juga mendapatkan gol kemenangan dan gol tunggal perlawanan meskipun ia datang daripada gol sendiri pemain lawan. Tetapi 3 mata berharga paling penting. Dan jika dilihat dalam perlawanan tadi, banyak lagi perlu diperbaiki oleh mereka dari segi midfield yang kurang kreatif, decision making dan finishing, dan juga awareness dalam bertahan. Penyokong-penyokong Timnas Indonesia, mana suaranya? Kesini kamu dan tanda komen. Yalah, Asnawi hero Indonesia. Bagi sobat yang ketinggalan, Timnas Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0 pada laga pertama grup B di Piala AFF. Shin Tae-yong memulai pertandingan hanya dengan 3 pemain senior. Pemain yang dipilih sebahagian besar berusia di bawah 22 tahun dan kita bisa melihat efeknya pada babak pertama. Chemistry antar pemain tidak banyak dan permainan Timnas cukup longgar. Myanmar dengan ganas mengatur serangan di awal pertandingan dan nyaris mencetak gol di minit ketiga. Zahia Supriyadi berulang kali diuji hingga badannya membentur tiang gawang. Peluang terbesar Myanmar hadir pada minit ke-38 di mana tembakan pemain membentur mistar gawang Garuda. Masuk babak kedua, permainan Indonesia semakin rancak setelah Rafaya Street dan Asnawi masuk ke lapangan. Marcelino bermain lebih dalam dan membantu pergerakan bola ke atas lapangan. Perubahan taktis ini membuat Indonesia lebih menguasai permainan dan lebih banyak serangan dilakukan dibandingkan babak pertama. Gol kemenangan Indonesia tercipta pada minit ke-78. Lemparan Arhan ke dalam kotak penalti yang menghasilkan bola rebound disambut tendangan Asnawi ke pojok atas gawang. Gol yang cantik, tapi menurut Abam dari pertandingan kemarin, Timnas membutuhkan keseimbangan pemain muda dan berpengalaman agar permainan bisa lebih konsisten sepanjang pertandingan. Apalagi jika bertemu dengan tim yang lebih kuat. Wah, Timnas Indonesia menang 1-0 dari Myanmar. Tipis sih, tapi tahu nggak, ini tuh memperpanjang rekor Timnas Indonesia yang belum pernah kalah dari Myanmar di kejuaraan ASEAN loh. Indonesia tampil dengan skuad utama termuda dalam sejarah kejuaraan ASEAN. Rata usia skuad Indonesia itu 20,5 tahun. Nah, di laga pembuka grup B kejuaraan ASEAN 2024 kemarin, Timnas Indonesia menang 1-0 dari Myanmar. Gol Asnawi Mangku Alam di menit ke-76 jadi bekal penting Garuda untuk ke fase gugur. Dengan hasil itu, Indonesia berada di posisi kedua grup B di bawah Vietnam. Pada laga lain yang bersamaan, Vietnam menang telak 4-1 atas Laos di Stadion Nasional Laos, Vientiane. Penampilan skuad muda ini terbukti nggak mengecewakan. Kemenangan itu menegaskan Indonesia belum pernah kalah dari Myanmar di kejuaraan ASEAN. Sebelumnya, Garuda menang 3 kali dan sekali imbang. Kerennya lagi, Indonesia mengakhiri rekor buruk Indonesia bermain di kandang Myanmar sejak 1972. Breaking news guys, Timnas Indonesia berhasil naik 1 peringkat usai mengalahkan Myanmar malam ini. Ya, jadi sekedar informasi tambahan guys, bahwasanya pertandingan di Piala AFF ini itu tetap mendapatkan poin FIFA guys. Meskipun Piala AFF ini bukan agenda resmi dari kalender FIFA.
Tapi di setiap pertandingannya, setiap tim yang menang itu tetap akan mendapatkan poin FIFA. Dan dikarenakan timnas Indonesia menang, timnas Indonesia berhak naik 1 peringkat guys, ke peringkat 124 FIFA. Jelas ini merupakan hasil yang sangat positif untuk timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia semakin mendekati ke 100 besar rank FIFA, sesuai target PSSI yang diberikan kepada Coach Sintayong. Dan di pertandingan ini, timnas Indonesia mendapatkan tambahan sebanyak 1,80 poin guys. Kok kecil kali bang? Ya, karena lawan timnas Indonesia malam ini, yaitu Myanmar, secara ranking FIFA berada di bawah timnas Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan timnas Indonesia hanya mendapatkan poin kecil. Sekali lagi selamat buat skuad Garuda Muda yang berhasil menang dan membuat rank timnas Indonesia naik 1 peringkat. Itu dah ada peningkatan. Inilah guys ya, perbandingan King Indo dan juga negara tetangga kita Malaysia cuy. Buset dah guys. Guys, bedanya jauh guys ya. Bedanya jauh lah. King Indo nih bos, minimal itu 3 poin. Bukan apa, bukan Sri lawan Kamboja. Alhamdulillah guys ya, masuknya Asnawi dan juga Rafael Strike merubah jalannya pertandingan cuy. Lu bayangin aja di babak pertama tadi guys, kalau misalkan gitu ya nggak ada yang Asnawi dan Rafael Strike, buntu banget cuy. Apalagi tengahnya gitu nggak ngalir gitu ya, buset dah. Alhamdulillah guys ya, kita raih 3 poin guys. Tidak seperti apa negara tetangga kita gitu ya, buset dah. Kita doakan aja guys ya, semoga guys match selanjutnya ngelawan lawas King Indo biar menang cuy, biar makin jauh gitu ya. Ini juga Sumpun harus semangat lah, kan kita udah janji biar ketemu di semifinal gitu ya, buset dah. Semoga aja ya Indonesia dan Malaysia bisa menang nanti di match kedua cuy. Apa nak jadilah dengan Malaysia, dengan Cambodia pun boleh seri 2 sama. Sebenarnya aku tak sempat pun nak tengok game ni semalam. Aku tak ada kat rumah, ada hal. Tapi nampaknya banyak request, banyak permintaan bukan daripada orang Malaysia tau, banyak permintaan daripada orang Indonesia. Menarik, game Malaysia, yang serinya Malaysia, yang hebatnya Cambodia, tapi yang komen ramainya orang-orang Indonesia. Memang baik ada orang ni kan. Tapi aku pelik ada orang kata ni piala ciki, piala tak penting. Tapi macam banyak pula game-game Malaysia ada orang tengok ni. Tapi tak apalah, disebabkan mereka ni dah terlalu meminta-minta. Jadi untuk meredakan kesabaran diorang, aku akan bagi kat korang, aku akan review. Okay, let's go. Gol yang pertama datang daripada tandukan Stuart Wilkin yang sangat-sangat padu. Selama ni kita tengok Wilkin ni dia lebih kepada sepakan, betul tak? Tapi tandukan dia semalam memang betul-betul meletup lah. And Stuart Wilkin ni bagi aku antara player yang sangat-sangat perform untuk Malaysia pada setahun 2 ni lah. Lepas tu Cambodia buat comeback lah Mat. And then kalau aku nak cakap lah pasal player-player Malaysia ni, defender barai weh, teruk. Okay, nak sepak bola pun tak kena, nak clear bola pun tak kena. Tu yang nombor 5 tu, Jimmy Raymond, kau buat apa semalam? Okay, defenders Malaysia memang aku tak tahu lah bila akan improve, tapi setakat ni masih lagi belum improve. Nasib baiklah Fergus Tierney sempat meledak gol penyamaan. Kalau tak kita dah diaibkan oleh Cambodia. Pendapat aku Cambodia sekarang dah makin kuat. Okay, ada player-player naturalisasi yang diorang bawa masuk, manakala tim Malaysia kita masih berada di takuk yang sama. Kita nak bragging right as the champion of ASEAN, King of ASEAN lah. King of ASEAN. Ya. Sebab kalau kita tengok kat sini, Malaysia dengan Thailand antara top 2 lah kiranya dari segi ranking. Thailand berada di nombor 97, Malaysia berada di 132, Singapura 161, Kemboja 180 dan Timor Leste 196. Dan dari segi rekod pertemuan pula, bertemu dengan Thailand 5 perlawanan terakhir 3 menang, Malaysia 3 menang, 1 kalah dan 1 seri. Ni rekod dengan Thailand ni kira agak baik lah. Tapi perlawanan terakhir kita kalah 3-0. Dan rekod pertemuan lawan Singapura 5 perlawanan terakhir 2 menang, 2 kalah, 1 seri. Menang perlawanan terakhir 4-1. Dengan Kemboja dengan Timor Leste ni kita tak payah cakap, kita tahu memang kita punya rekod 100% menang tu. Sepatutnya Malaysia sepatutnya berada di landasan yang semifinal lah, separuh akhir mesti separuh akhir, nothing less lah. Tidak boleh kurang daripada separuh akhir. Kalau kita tengok yang sekarang okey, selepas tu kita tu of course kita sudah tentu kita akan matlamat yang sepatutnya juga. Sebab Thailand kalau ada kuat pun Vietnam, Indonesia dari situ. Tapi dengan current lagi tinggi, dengan situasi nampak performance sekarang ni, kita pun ramai pemain warisan ya, pasukan-pasukan lain pun ada. Okey, Vietnam
sebelum ini 2-3 tahun kebelakang ini nombor 1 di Asia Tenggara. Thailand dah dipintas oleh Vietnam. Di situ Thailand, Vietnam dan satu lagi Indonesia, kebangkitan yang nampak lebih tinggi daripada kita sekarang. Jadi separuh akhir dan sepatutnya kita boleh layak. Patut berada kat situ. Memang kalau kata sebelum ni Atlas Melaya atau mana-mana pihak cakap tak ada peningkatan bola sepak kita lesu dan sebagainya, saya tak berapa setujulah. Sebab sama ada dari sudut pemain warisan ke, naturalisasi ke, sebagaimana kita pun layak secara merit, walaupun tim untuk layak dah besar. Kalau dulu 8, 16 ya, sekarang dah banyak, tapi Malaysia tetap layak di sana. Kalau berdasarkan karya, so Piala AFF minimum separuh akhir. Minimum kalau kurang daripada itu disaster. Boykot ke boleh. Sebab kita pun sekali pergi boykot. Saya pun boleh. Pemain Mak Saleh warisan kalau kata sekarang ni Indonesia pun kuat kan. Okey, tapi di top 4 kenalah. Kita kena wajib. Begitulah hasil dari Piala AFF kemarin. Timnas Indonesia dihuni pemain muda bisa menang melawan tim senior. Sementara Malaysia harus ditahan imbang oleh Kamboja.